langsung. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali hadir di sini, tapi malam ini dipaksa oleh Ada yang saya minta. Oh diminta, oh ya, diminta oleh Mbak Ubed untuk ngobrol. Dan hal yang paling saya senang dalam forum-forum kayak begini ini salah satunya nostalgia. Artinya bahwa ada Mbak Primandari, ada Mbak Zidan itu sedikit mengingatkan dulu bahwa kita pernah mengalami fase-fase yang dijalankan oleh Mbak Dira ini. Jadi kalau misal baca bahasanya itu NUY kayak begitu, itu adalah sebuah tuntutan. Bawah sadarnya itu adalah mengharapkan NU bergerak, tapi cara pola pikirnya sama dengan pola pikirnya Mbak Dira, kayak begitu kira-kira. Dan itu juga pernah kita alami dulu ketika, maka dulu ada definisi katanya NU muda dan NU tua kayak begitu, itu nanti ada diksi perbedaan pandangan. Tapi setelah kita juga merasa tua, ya kadang-kadang ketawa-ketawa gitu, lihat kayak begitu itu. Tapi satu hal yang penting, kalau saya sendiri kalau merunut tentang pola pikir saya sendiri, saya itu sedikit berubah dalam konteks gerakan sosial. Dulu pernah terlibat dalam MANI, Masyarakat Anti Nuklir Indonesia, di mana kita juga pernah menolak tentang pendirian tenaga listrik di Jepara. Itu juga pernah, yang kedua terlibat dengan Walhi kayak begitu. Itu kadang-kadang ya juga menjadi, kalau datang ke sini ini mengingatkan kembali bahwa kita sejak muda punya didikan untuk berpihak kepada orang-orang mustadafin, dan itu menjadi pengingat jika sekarang sudah tidak menekuni isu-isu itu untuk tetap care terhadap hal-hal kayak begitu. Yang kedua juga saya jadi ingat pesan Gus Im tahun 98, bahwa ketika kita diingatkan selaku mahasiswa pada waktu itu dalam konteks mengusung isu itu, ya tadi seperti perbincangannya kepada Mas Ipok tadi, itu adalah tentang bahwa kita dalam hal menyiasati itu adalah harus holistik, harus menyeluruh. Jadi tidak bisa parsial satu hal, dan kalau menyusun isu itu harus mempertimbangkan dampak-dampaknya, memperhitungkan konsekuensi tentang tuntutan kita dalam melakukan gerakan perubahan sosial atau social change. Nah, di sini memang kelihatannya memang hal-hal yang dulu waktu muda itu sangat bisa dikatakan bahwa sangat heroik ketika misal melakukan perlawanan kayak begitu. Sehingga seolah-olah kalau kita mengatakan lawan sesuatu hal itu adalah sesuatu hal, itu satu-satunya cara. Padahal kalau kita mau melihat sesuatu hal itu secara holistik tadi, kita bisa membuat list tentang semisal apa yang menjadi sebab masalah yang ada semisal di tentang rob ini. Mesti list pertama tertinggi itu disalahkan itu adalah pemerintah. Maka aktivis itu mesti tuntutannya adalah ke pemerintah. Yang kedua, list kedua itu pasti akan menggunakan pola kiri, pengusaha, ya kan, atau industrialis tadi bahasanya. Mesti targetnya diarahkan ke sana. Nah, yang ketiga, nanti pasti ada bahasa yang namanya konspirator atau kolaborator, orang yang bisa mempertemukan semua hal itu menjadi masalah. Padahal yang saya amati selama ini terjadi itu adalah tadi, bahwa apapun yang terjadi dalam konteks ketika ada semisal kasus tol, sehingga ada satu desa tenggelam sehingga menciptakan bedol desa, semua hal itu terlibat dan menjadi penyumbang dari masalah itu sendiri. Contoh, kenapa sih harus ada tol? Pasti pengusaha itu mikir, kenapa harus ada tol? Ya karena ada mobil banyak, ada kemacetan, maka kita ciptakan tol. Persoalannya adalah kenapa ada mobil banyak? Sadar tidak bahwa kita itu sendiri itu senang mempunyai mobil? Di sini siapa yang tidak pengen punya mobil? Pasti semua pengen punya mobil. Dan itu menjadi nalar, karena semakin banyak mobil, maka ada yang namanya jalan tol. Coba bayangkan, di Indonesia itu adalah pertumbuhan pemilik mobil itu 1,5 juta per tahun. Coba bayangkan, jalan mana yang bisa menampung bahwa tumbuhan mobil kita itu adalah 1,5 juta per tahun pertambahan mobilnya.
sepeda motor itu 8,5 juta per tahun pertumbuhannya. Jalan mana yang akan muat ketika kayak begitu terjadi? Maka ketika kita berpikir bahwa ini juga menjadi masalah, bisa nggak kita itu memulai pada diri kita sendiri untuk taat kepada hal-hal yang sifatnya kecil? Saya sering semisal kalau pergi, kalau tidak dibutuhkan, saya tidak bawa mobil. Kalau dolan ini sudah, kalau sudah dolan itu pakai sepeda motor. Tapi ketika sudah menyangkutkan membawa keluarga, itu saya baru bawa mobil. Atau semisal bertemu yang menunjukkan bahwa saya perlu harus menunjukkan punya mobil, ya saya bawa mobil. Tapi kalau tidak, saya tidak pernah bawa mobil. Apa tujuannya? Ya karena mobil ini menciptakan itu tadi, ketika menciptakan jalan tol itu nantinya akan menjadi masalah baru seperti di Demak itu ketika ada jalan tol. Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa verifikasinya itu adalah salah satu penyumbang penurunan tanah itu adalah air. Pertanyaannya, kita juga menyumbang itu. Pernah enggak semisal kita itu cobalah untuk setiap dalam hal air itu melakukan penghematan air. Ini pasti akan memberikan sumbangan besar. Coba kalau satu orang itu melakukan penghematan air, itu berapa ratus ribu. Taruhlah semisal satu orang itu melakukan penghematan air 1 liter saja per hari. Kita kalikan jumlah penduduk kota Semarang yang berapa 1,5 juta orang itu sudah 1,5 juta per hari. Dan itu pasti akan mengurangi tingkat tingkat kebutuhan air di Semarang. Sehingga nanti apa yang dikeluhkan saintifik tadi bahwa kebutuhan air itu nantinya akan bisa terpenuhi. Coba bayangin, kita sering melihat air lambah-lambah di masjid, di rumah, di tempat kita. Kalau kita wudhu sendiri wudhunya pakai airnya juga globe airan, seolah-olah air itu adalah barang hal yang murah, tidak berdampak secara lingkungan. Yang ketiga, contoh tadi kalau sudah Mas Iqbal tadi bicara tentang pemanasan global. Apa sih pemanasan global yang nantinya dampak climate change? Ya salah satunya itu adalah persoalan penggunaan karbon yang berlebihan sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Apa penyumbang terbesarnya? Ya lagi-lagi kita kembali ke soal mobil tadi. Saya sangat bisa dikatakan begini, rodo melas begitu ketika di Semarang. Saya salut kepada wali kota Semarang ketika menyediakan transportasi publik dengan mobil-mobil feeder itu ya, mobil-mobil feeder itu. Tujuannya apa? Ketika ada mobil feeder yang menurut saya itu ber-AC, itu sudah peningkatan yang cukup luar biasa. Tapi sayang, saya melihat bahwa feeder itu selalu kosong yang saya amati. Orang lebih suka beli sepeda motor, naik sepeda motor, dan itu menghasilkan apa yang disebut dengan efek rumah kaca karena berlebihan karbon. Nah kalau ini kita didik, bagi kita mindset kita dalam konteks transportasi publik ini dirubah, saya kira keluhan-keluhan soal takdir bumi yang akan mengalami proses evolusi itu bisa diperlambat. Bukan berarti akan mengelak, tapi setidaknya akan bisa diperlambat. Tapi ini tidak dijelaskan secara publik. Artinya bahwa ini juga menjadi hal-hal proyek penting bagi kita, bahwa apapun yang menjadi masalah di Wadas, apapun yang terjadi di Demak, apapun yang menjadi rock, apapun itu sebenarnya kita semua punya kontribusi dalam konteks menciptakan masalah itu. Sehingga kita tidak terjadi apa yang dikatakan kita menyalahkan orang lain, tapi kita bisa ibda binafsik, bahwa kita itu bisa juga memulai perubahan-perubahan itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan bagi orang lain. Nah, bagi para aktivis yang berkembang sekarang ini, ya saya memahami bahwa pemahaman-pemahaman kayak begini proses munculnya dari proses A, B, C, D, E sehingga menciptakan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif. Itu saya kira wajar, dan saya sangat setuju bahwa para aktivis muda ini harus bersikap demikian. Tapi setidaknya dengan bergaul dengan semisal Pak yang sudah lama berkontribusi dalam konteks proyek lingkungan, itu nantinya akan bisa memperluas pandangan. Apalagi bergaul dengan Mbak Obed dalam konteks tertentu juga akan lebih memahami tentang psikologi masa NU bagaimana, organisasinya NU bagaimana, begitu. Jadinya dalam konteks ini ya memang secara pribadi saya mengatakan bahwa semua hal itu bisa dikerjakan, semua hal itu juga bisa membantu untuk bagaimana menciptakan sebuah ketidakseimbangan lingkungan ini nantinya bisa berubah sesuai dengan harapan kita dan lebih manusiawi, dan itu caranya dengan memulai hal-hal kecil.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat ingat Mas Pri. Mas Pri itu kan pinter kalau menulis itu. Mas Pri itu menulis sesuatu hal yang kecil, tapi dari hal kecil itu sebenarnya dampaknya adalah sangat besar. Dan itu kita bisa mulai dari menghemat air, menghemat penggunaan kendaraan, lebih banyak berjalan kaki. Jadi kalau sekedar belanja ke warung kok pakai sepeda motor itu kan ya kebangetan gitu loh. Ya kira-kira ya kalau jaraknya 500 meter itu ya jangan pakai sepeda motor. Tapi ini sekarang menjadi tradisi di kita itu, di masyarakat kita itu. Oh belanja cuma warungnya 200 meter, 300 meter atau mungkin sekilo, itu sudah pakai sepeda motor. Lah bagaimana kita tidak bisa menciptakan apa yang namanya climate change gitu loh, perubahan iklim global gitu. Tapi ada clue bagi peluang bagi kawan-kawan. Kalau dulu di Indonesia itu ketika ada project regime change, bagi aktivis-aktivis LSM atau NGO, isu demokratisasi itu adalah menjadi jualan yang sangat menarik. Banyak orang yang membiayai. Nah, dengan isu climate change ini jenengan manfaatkan untuk bagaimana sebesar-besarnya agar dana besar dari luar negeri itu nantinya bisa menciptakan sebuah peradaban baru. Tapi yang penting itu adalah keberpihakan itu yang menjadi hal yang harus ditunggangi. Jangan sampai malah sibuk ngurus itu malah keberpihakannya hilang. Itu yang pertama, peluang ini bagi teman-teman aktivis, bahwa peluang bagi lembaga NGO yang mati suri kemarin karena proyek demokratisasi sudah hilang, sekarang ada climate change. Yang ketiga, ini soal bisnis karbon. Jadi ada kesepakatan di negara-negara maju, penyumbang karbon terbesar itu harus membayar. Bayarnya kepada siapa? Ya di mana dampak penyumbang karbon terbesar itu nantinya juga harus menyumbang kepada negara-negara yang menyediakan oksigen terbesar. Nah ini harus monggo teman-teman aktivis ini diolah. Karena apa? Jujur bahwa negara-negara tropis itu adalah memiliki hutan tropis yang terbesar, dan itu adalah penyumbang terbesar bagi kestabilan lingkungan sosial. Nah maka ini bisa digunakan dan digunakan sebagai alat tekan. Cuma memang jangan sampai terjebak bahwa isu lingkungan pun juga bisa berimbas kepada isu geopolitik. Artinya apa? Kalau dulu isu demokratisasi itu digunakan untuk menghantam negara-negara yang tidak pro dengan negara-negara maju, sekarang isu-isu lingkungan juga bisa digunakan untuk menekan negara-negara berkembang. Tujuannya apa? Agar bisnis-bisnis besar di negara berkembang itu tidak melampaui dari bisnis-bisnis yang ada di negara-negara maju. Karena apapun itu nantinya, jebakan-jebakan kayak begini pasti akan terjadi. Maka kira-kira ini yang bisa saya sampaikan dalam konteks bagaimana, dan saya terima kasih kepada para aktivis-aktivis muda NU ini yang peduli lingkungan. Setidaknya ini menjadi sebuah catatan bagi saya pribadi untuk terus mengawal tentang isu-isu terkait dengan lingkungan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.